Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan yang kelima. Dan pada pertemuan ini saya akan lanjutkan proses partikulat ya dari logam, tapi ini pada materialnya keramik dan sermet. Jadi pembahasan yang akan kita pelajari pada topik kali ini adalah yang pertama, kita belajar tentang proses tradisional keramik itu sendiri, yang dimana kita mempelajari bagaimana pembuatan keramik secara tradisional, dan kita mengenal yang namanya proses neokeramik. Dan yang ketiga, kita akan membahas yang namanya proses sermet ya. Dan keempat, pertimbangan desain produk pada aspek keramik ya. Jadi secara pendahuluan, pada pembahasan proses pemrosesan partikulat yang digunakan untuk tradisional dan keramik baru, itu mempertimbangkan pemrosesan logam, komposit matriks, dan komposit matriks keramik. Jadi ini merupakan bagian dari campuran dari komposit material dan komposit keramik ya. Yang dimana keramik tradisional terbuat dari mineral yang terjadi secara bawaan ya, atau secara alami di alam, yang dimana barang jadinya seperti tembikar, porselen, batu bata, dan semen. Jadi keramik baru dibuat dari bahan mentah yang diproduksi secara sintesis ya. Jadi keramik baru ini ada pencampuran dua bahan ya, bahan alami dan secara bahan sintesis, yang dimana bahan mencakup spektrum yang luas dari produk seperti alat pemotong, tulang buatan, bahan bakar nuklir, dan substrat atau sirkuit elektronik. Jadi pembahasan dari partikulat keramik ini itu semua prinsip pemrosesannya akan dibuat bubuk ya. Dalam kasus ini keramik tradisional, bubuk biasanya dicampur dengan air untuk mengikat partikel, sementara bersama-sama dan mencapai konsistensi antara struktur yang tepat untuk membentuk ya. Jadi untuk keramik baru, zat lain digunakan seperti pengikat ya. Setelah dibentuk, sebagian disinter ini sering disebut menembak dalam keramik, tetapi fungsinya sama dengan dalam metalurgi serbuk untuk mempengaruhi reaksi solid state yang mengikat bahan menjadi massa padat yang keras. Jadi secara prinsip dia mirip kepada metalurgi serbuk ya, yang dimana kita harus membuat keramik itu menjadi serbuk, lalu kita proses compounding dan kita lakukan sintering, maka dia akan menjadi suatu produk ya. Proses tradisional keramik yang dimana menggunakan silikat yang berasal dari tanah liat. Jadi menggunakan silikat yang berasal dari tanah liat yang membuat produk keramik tradisional seperti tembikar, periuk, peralatan makan lainnya, batu bata, ubin, dan keramik. Jadi silikat adalah senyawa yang mengandung satu anion dengan satu atau lebih atom silikon pusat yang dikelilingi oleh ligan elektronegatif. Jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengolahan keramik tradisional adalah yang pertama adalah persiapan bahan baku, kedua pembentukan, ketiga pengeringan, dan yang keempat adalah pembakaran. Jadi secara tradisional proses pemrosesan keramik ini sebagai berikut ya. Ini persiapan dari bubuknya ya. Yang kemudian kita melakukan pembentukan ya dari bubuk tersebut, kemudian kita bentuk ya. Kita bentuk sesuai geometri yang kita inginkan ya. Kalau pada gambar ini dia membentuknya seperti guci ya, atau seperti
tabung, dan kemudian proses pendinginan ya atau pengeringan drying, dan kemudian perlahan-lahan akan terdegradasi oleh suhu dan mengalami pendinginan. Jadi setelah kita melakukan proses pendinginan dan kita akan melakukan firing ya, penembakan ya, agar yang namanya struktur dari keramik tadi menjadi lebih solid. Nah, ini pada pemrosesan ini kita lihat bahwa molekul-molekul atau struktur pada keramik itu awalnya dia itu ada jarak ya, ada range di antara satu dengan yang lain. Nah, terisi antara dua campuran yaitu udara dan air ya. Yang dimana setelah kita lakukan proses pengeringan dia menjadi lebih rapat ya. Kemudian kita fire clay dan kemudian strukturnya menjadi berdebatan atau lebih kuat daripada struktur-struktur sebelumnya. Selanjutnya, jadi pemrosesan tradisional keramik, yang dimana proses pembentukan keramik tradisional itu bahan awalnya berbentuk pasta plastik ya. Pasta ini terbuat dari bubuk keramik halus yang dicampur dengan air, dan konsistensi menentukan kemudahan pembentukan bahan dan kualitas produk akhir. Nah, jadi untuk pemrosesan dengan menggunakan mesin, biasanya dia pada proses penghalusan ya atau penggilingan itu dicampur dengan air. Jadi bahan baku keramik biasanya terjadi di alam ya sebagai gumpalan berbatu, dan reduksi menjadi bubuk adalah tujuan dari langkah persiapan dalam pengolahan keramik. Jadi biasanya dia biasa berupa bebatuan ya atau bebatuan yang tidak memiliki geometri yang bagus, lalu kita melakukan reduksi dari ukurannya jadi lebih kecil dan bahkan lebih halus. Kemudian teknik untuk mengurangi ukuran partikel dalam pemrosesan keramik melibatkan mekanik energi dalam berbagai bentuk seperti tumbukan, kompresi, dan gesekan. Istilah kominus digunakan untuk teknik ini yang paling efektif pada bahan rapuh termasuk semen, biji logam, dan logam rapuh. Dua kategori umum dari operasi kominus adalah dibedakan menghancurkan dan menggiling. Menghancurkan mengacu pada pengurangan gumpalan besar dari tambang ke ukuran yang lebih kecil untuk reduksi selanjutnya. Jadi beberapa tahap mungkin memerlukan misalnya penghancuran primer, penghancuran sekunder, rasio pengukuran setiap tahap berada di kisaran 3-6 mili. Nah, jadi dalam proses crushing ini ya ada beberapa tahap penghancuran, jadi tidak hanya satu penghancuran. Jadi ada beberapa tahap proses crushing primer, proses crushing sekunder, dan sampai pada rasio pengukuran. Jadi penghancuran mineral dicapai dengan kompresi terhadap permukaan kaku atau dengan dampak terhadap permukaan dalam gerakan terbatas. Jadi gambar pada slide selanjutnya menunjukkan beberapa jenis peralatan digunakan untuk melakukan penghancuran. Jadi pada gambar A ini merupakan ya, kalau kita lihat ini adalah penghancuran rahang ya, penghancuran rahang yang dimana rahang besar bolak-balik ke pada porosnya, yang dimana menghancurkan gumpalan pada permukaan yang keras dan kaku. Nah, jadi dia biasanya ini terdiri dari beberapa engsel ya, yang dimana pada saat material itu masuk mesinnya dari atas, dia akan dijepit ya, akan ditekan ya. Ada bantuan eksentrik di sini double, ada tongkat ya, double toggle mekanik yang dimana dia menjepit lalu akan membuat bentuk atau geometrinya menjadi lebih kecil. Yang kedua ini adalah penghancuran berputar ya, yang menggunakan kerucut berputar untuk mengompresi gumpalan pada permukaan yang kaku. Jadi kalau kita lihat yang B ini ya, dia dengan putaran berputar. Jadi misalnya kita memasukkan yang tadi keramik tadi ya, batuan keramik itu ke dalam sini. Kemudian ini dengan menggunakan elektromotor ya atau tuas berputar, dia akan menjepit bagian-bagian batuan keramik tadi dan akan membuat ukuran dari geometri keramik itu menjadi terreduksi. Kemudian yang C ada penghancuran roll ya. Ini paling sering digunakan di pabrik-pabrik yang ini, yang dimana
gumpalan keramik berada terjepit di antara gulungan yang berputar. Jadi secara simpelnya batuan keramik itu dimasukin ke gumpalan yang berputar ya. Berputarnya itu ya yang satu berputar berlawanan jarum jam, yang satu lagi berputar searah dengan jarum jam. Maka dia akan bisa mereduksi bentuk dari batuan tadi. Nah, selanjutnya ada hammer mill ya, yang menggunakan hammer berputar mempengaruhi bahan untuk memecahkan gumpalan. Di prinsip hammer mill ini, kalau kalian sering melihat itu yang namanya penggilingan batu-batuan untuk pembangunan ya, konstruksi atau mungkin untuk pembangunan rumah, itu hammer mill ini sering digunakan ya. Yang dimana dia untuk menghancurkan batu-batu besar ya. Batu besar kita reduksi menjadi batu-batuan yang lebih kecil. Nah, jadi kalian pasti akan sering menemukan hammer mill ini untuk proses pembuatan pasir yang lebih kecil dan bahkan untuk bagian-bagian konstruksi lainnya. Selanjutnya ada proses grading keramik, yang dimana grading itu adalah penggilingan. Dalam konteks di sini mengacu pada operasi pengurangan potong-potongan. Potong-potongan kecil yang diproduksi dengan menghancurkan menjadi bubuk halus. Jadi penggilingan dilakukan dengan abrasi dan batuan mineral yang dihancurkan oleh gerakan bebas dari media keras yang tidak terhubung seperti bola dan kerikil. Jadi contoh penggilingan termasuk ban mill, roller mill, dan impact penggilingan diilustrasikan pada gambar berikutnya. Ball mill bola keras yang dicampur dengan kaldu yang akan dihaluskan digulingkan di dalam wadah silinder yang berputar. Jadi rotasi bola dan stok dibawa ke atas dinding wadah dan kemudian ditarik kembali oleh gravitasi untuk menyelesaikan aksi penggilingan dengan kombinasi dampak dan gesekan. Operasi ini sering dilakukan dengan air ditambahkan ke dalam campuran sehingga keramik berbentuk bubur. Jadi biasanya prosesnya seperti ini ya. Nah, ini adalah kontainer ya, pemuat dari keramik-keramik tersebut ya, bola-bola tersebut. Kemudian dari sini ya, dari proses ini misalnya ya, dari proses kontainer ini, pemuatan ini, kemudian kita akan lakukan dengan menggunakan grading roller ya, yang dimana ini ada roller ya atau silinder dengan bentuk pejal ya. Kemudian dia menghancurkan, kalau kalian lihat ini dia menggiling ya, menggiling batuan-batuan tadi ya dengan bantuan elektromotor dan tekanan dari hidrolik ya. Kemudian yang sudah digiling tadi akan jatuh ke bawah ya. Ini ilustrasinya ini berada di atas ya. Jadi dia ini di atas kan, kemudian jatuh ke bawah. Jadi dia dilanjutkan ke sini. Ke sini dia dijatuhkan dari atas ke bawah kan, dan kemudian untuk memindahkan dia ke wadah atau ke silo yang lainnya, ke storage yang lainnya, maka dia harus disemprotkan udara untuk bisa membuat perpindahan ya, ada perpindahan momennya. Maka oleh itu udara sangat dibutuhkan untuk perpindahan tersebut. Kira-kira seperti itu proses grading keramik. Kemudian jadi untuk mengatasi masalah keretakan ya, jadi pada keramik ini sering sekali mengalami keretakan pada saat sudah dicetak, maka digunakan bahan penambah lainnya atau bahan baku keramik lainnya yang tidak menyusut dan kering pada saat pembakaran ya, biasanya ditambahkan pasta. Dengan demikian bahan pasta keramik dapat dibagi menjadi tiga kategori. Tanah liat yang memberikan konsistensi dan plastisitas yang dibutuhkan untuk membentuk. Yang kedua ada bahan baku non-plastik seperti alumina dan silika yang tidak menyusut dalam pengeringan dan pembakaran, tetapi sayangnya mengurangi plastisitas dalam campuran selama pembentukan. Dan yang ketiga ada bahan lain seperti flux yang meleleh, vitrifikasi selama pembakaran, dan mempromosikan sintering bahan keramik, dan bahan pembasah yang meningkatkan pencampuran bahan. Bahan-bahan ini harus dicampur secara menyeluruh, baik basah atau kering.
Pabrik bola sering melayani tujuan ini untuk selain fungsi penggilingannya juga jumlah bedak yang tepat dan air dalam pasta harus terpenuhi. Jadi air harus ditambahkan atau dihilangkan tergantung pada kondisi pastanya sebelum dan konsistensi akhir yang diinginkan. Jadi proporsi bubuk dan air yang optimal tergantung pada proses pembentukan yang digunakan. Beberapa proses membutuhkan fluiditas tinggi, yang lain bertindak atas komposisi yang mengandung kandungan air yang sangat rendah, sekitar 50% berdasarkan volume campuran. Adalah bubur yang mengalir seperti cairan. Saat kadar air berkurang, diperlukan peningkatan tekanan pada pasta menghasilkan aliran yang serupa. Dengan demikian, pembentukan dapat dibagi menurut konsistensi campurannya, seperti slip casting, di mana campurannya adalah bubuk dengan 25% sampai dengan 40%. Kemudian air, dan metode kedua pembentukan plastik yang membentuk lempung dalam kondisi plastis pada 15% sampai dengan 25% air. Pengepresan semi kering di mana tanah liat lembabnya 10% hingga 15% air tapi memiliki plastisitas rendah, dan 4. Pengepresan kering di mana tanah liat pada dasarnya kering mengandung lebih sedikit dari 5% air. Jadi untuk menjelaskannya, kita dapat melihat gambar selanjutnya, di mana kalau kita lihat di sini ya. Lihat di sini ada jenis-jenisnya pengeringannya, ada dry pressing ya, ada semi dry pressing, plastic forming, dan slip casting. Jadi pada pemrosesan itu mereka terdapat intensitas kadar air yang diukur. Jadi kalau kita lihat di sini pada slip casting dia memiliki, kita katakan saja 25% sampai dengan 40% kadar air ya. Dan selanjutnya plastic forming hanya memiliki 15% sampai dengan 25% kadar air ya. Ini kita tarik garisnya. Ya. Kemudian semi drying ini memiliki, kita katakan 10% sampai dengan 15% air, dan kemudian dry pressing ini memiliki ya, kita katakan 5 di sini. Berarti dia hanya memiliki 0 sampai dengan 5% air. Jadi semi dry pressing pada pengepresan semi kering ya, proporsi air dalam tanah liat awalnya adalah biasanya 10% sampai dengan 15%. Ini menghasilkan plastisitas rendah, menghalangi penggunaan pembentukan plastik metode yang membutuhkan tanah liat yang sangat plastis. Sedangkan pengepresan kering dry pressing, perbedaan utama antara pengepresan semi kering dan pengepresan kering adalah kelembabannya, isi campuran awal, kadar air tanah liat awal dalam pengepresan kering adalah biasanya di bawah 5%. Pengikat biasanya ditambahkan ke campuran pupuk kering untuk memberikan cukup kekuatan di bagian yang ditekan untuk penanganan selanjutnya. Kita masuk ke topik neokeramik ya. Di sini neokeramik adalah bahan keramik yang telah dikembangkan secara sintesis yang secara struktur mengontrol keseimbangan dengan baik dari bahannya. Jadi kalau kita bicara sintesis, dia pasti terdiri dari campuran beberapa bahan. Jadi secara neokeramik ini secara struktur dia sudah seimbang bahannya antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya keramik baru umumnya berbasis pada senyawa selain variasi aluminium silikat, dan secara kimia lebih sederhana daripada keramik tradisional. Contoh keramik baru adalah oksidase, karbidase, nitridase, dan boridase. Ini perbedaan antara keramik baru dan tradisional bisa dibedakan dari cara pemrosesannya. Selanjutnya ini adalah pencampuran dalam neokeramik ya, yang dimana pencampuran partikel secara menyeluruh, terutama ketika bubuk keramik yang berbeda digabungkan, diperlukan untuk menghindari segregasi. Segregasi adalah batas berbagai aditif sering digabungkan dengan bubuk awal. Biasanya dalam pembentukan neokeramik pada saat bubuk dia itu banyak menambah zat aditif lainnya. Biasanya dalam ukuran kecil ya. Aditif tersebut meliputi ya, pertama adalah plasticizer untuk meningkatkan plastisitas dan kemampuan kerja. Yang
Yang kedua, pengikat untuk mengikat partikel keramik menjadi massa padat pada produk akhir. Yang ketiga, pembahasan untuk pencampuran yang lebih baik. Dan keempat, deflokulan ya, yang dimana untuk memantau mencegah pengumpalan dan prematur ikatan bubuk. Dan yang kelima, pelumas untuk mengurangi gesekan antara butiran keramik selama pembentukan dan mengurangi lengket selama pelepasan cetakan. Jadi ini merupakan fungsi-fungsi dari zat aditif tadi ya. Ini ada deflokulan ya untuk mencegah pengumpalan dari bubuk-bubuk tadi ya. Jadi secara sifat bubuk-bubuk itu dia akan menggumpal ya, menggumpal sendiri-sendiri ya, menggumpal secara terpisah seperti itu. Jadi deflokulan itu mencegah agar bubuk itu tidak tergumpal, melainkan dia akan merata ke setiap strukturnya. Nah, ini pelumas ya, pelumas wajib digunakan untuk mengurangi gesekan antara butiran keramik selama pembentukan. Selanjutnya, pada pembentukan keramik ya sebenarnya mirip dengan proses metalurgi serbuk, yang dimana dari proses penghalusan, ada proses penempaan, dan terakhir adalah proses pengeringan. Jadi di sini ada proses pengepresan panas, yang dimana pengepresan panas mirip dengan pengepresan kering, ya, yang dimana proses dilakukan pada suhu tinggi sehingga sintering produk dilakukan bersamaan dengan penekanan, ya. Ini untuk menghilangkan kebutuhan untuk penembakan terpisah langkah dalam urutan. Jadi kepadatan yang lebih tinggi dan ukuran butir yang lebih halus diperoleh, tapi umur dari struktur matinya adalah dikurangi oleh partikel abrasi panas terhadap permukaan di. Jadi pengepresan isostatik keramik adalah proses yang sama yang digunakan dalam bubuk metalurgi. Jadi ini menggunakan tekanan hidrostatik untuk memadatkan bubuk keramik dari segala arah, sehingga menghindari masalah kepadatan yang tidak seragam dalam produk akhir yang sering diamati dalam metode pengepresan uniaksial tradisional. Jadi ini adalah proses Dr. Blade ya. Proses ini digunakan untuk membuat lembaran keramik tipis. Jadi satu aplikasi umum lembaran dalam industri elektronik ya, untuk membuat sirkuit ya, CBC ya, sebagai bahan substrat untuk sirkuit terintegrasi. Prosesnya digambarkan pada gambar ini, yang dimana bubur keramik diperkenalkan ke film pembawa bergerak seperti plastik. Kemudian ketebalan keramik ditentukan oleh weaver yang disebut Dr. Blade. Saat bubur bergerak ke bawah, dikeringkan menjadi pita keramik hijau fleksibel. Di akhir baris Voltec menggulung pita untuk pengolahan nanti. Dalam kondisi hijau, pita dapat dipotong atau dibentuk sebelum ditembakkan. Jadi prinsipnya adalah bubuk-bubuk keramik tadi ya, ini dimasukkan ke wadah ya. Wadah ini sudah dibuat ketinggiannya, panjang dan lebarnya. Maka dengan pergerakan ini kita katakan ada roller ya, atau ada conveyor ya, conveyor belting ya, dimana dia akan membuat suatu aliran ya, untuk dia akan membuat pergerakan dari bubuk-bubuk tadi, sehingga pada saat bubuk itu bergerak, ini ada drying zone ya, atau zona pengeringan. Ini akan ditembakkan panas ya ke sini ya, akan ditembakkan panas sehingga pengeringan sirkuit ya, kemudian dia akan melaju, kemudian dia akan dipotong. Kira-kira seperti itu untuk membuat CBC biasanya. Selanjutnya, ini adalah cetakan injeksi bubuk ya. Sama dengan powder metalurgi, bubuk keramik daripada logam, keramik partikel dicampur. Jadi sama seperti bubuk metalurgi ya, di mana keramik partikel dicampur dengan polimer termoplastik yang bertindak sebagai pembawa dan
bertindak sebagai pembawa dan memberikan karakteristik aliran yang tepat pada suhu cetakan. Jadi campuran tersebut kemudian dipanaskan dan disuntikkan ke dalam rongga cetakan. Setelah pendinginan yang mengeraskan polimer, cetakan dibuka dan bagiannya dihapus karena suhu yang dibutuhkan untuk memplastiskan pembawa jauh lebih rendah daripada yang diperlukan untuk sintering keramik. Jadi potongannya berwarna hijau ya. Nah, setelah dicetak, sebelum sintering, pengikat plastik harus dilepas. Ini disebut debinding ya. Ini disebut debinding yang biasanya dilakukan dengan kombinasi perlakuan termal dan yang dimana dilakukan kombinasi perlakuan termal dan pelarut. Aplikasi PIM ini ya. Aplikasi PIM keramik saat ini terhambat oleh kesulitan dalam debinding dan sintering. Pembakaran polimer relatif lambat dan penghilangannya melemah secara signifikan. Jadi kekuatan hijau dari bagian yang dicetak, warping, dan retak sering terjadi selama sintering. Selanjutnya, produk keramik yang dibuat dengan cetakan injeksi bubuk sangat rentan terhadap cacat mikro yang membatasi kekuatannya. Sintering pada neokeramik, yang dimana fungsi sintering sama seperti proses metalurgi bubuk ya, yang dimana mengikat satu individu butir menjadi massa padat, yang kedua meningkatkan densitas ya, dan ketiga mengurangi atau menghilangkan porositas suhu sekitar 80% hingga 90% dari suhu leleh material yang secara umum. Jadi digunakan pada sintering keramik. Jadi mekanisme sintering cukup berbeda antara keramik baru yang sebagian besar didasarkan pada senyawa kimia tunggal, misalnya AI203 ya, dan keramik berbahan dasar tanah liat yang biasanya terdiri dari beberapa senyawa yang memiliki sifat berbeda titik leleh. Dalam kasus keramik baru, mekanisme sintering adalah difusi massa melintasi permukaan partikel yang bersentuhan, mungkin disertai dengan aliran plastis. Ini mekanismenya menyebabkan pusat partikel bergerak lebih dekat dan bersama-sama, menghasilkan densifikasi bahan akhir. Dalam sintering keramik tradisional, mekanisme ini diperumit oleh peleburan beberapa konstituen dan pembentukan fase kaca yang berfungsi sebagai pengikat antara butir. Kita masuk ke topik cermet ya, carbides. Ini mana cermet adalah material komposit yang terdiri dari material keramik ya, antara keramik, ser, dan logam bertemu. Jadi serangkai idealnya dirancang untuk memiliki sifat optimal baik keramik ya, seperti ketahanan suhu tinggi dan kekerasan, dan logam. Seperti kemampuan untuk mengalami deformasi plastik, logam ini digunakan sebagai pengikat untuk oksida ya. Yang dimana logam ini digunakan sebagai pengikat untuk oksida, borida, dan karbida. Jadi umumnya unsur-unsur logam yang digunakan adalah nikel, molybdenum, dan kobalt. Jadi tergantung pada struktur fisik material. Jadi cermet juga dapat berupa komposit matriks logam, tetapi cermet biasanya kurang dari 20% logam berdasarkan volume. Jadi banyak komposit matriks logam ya dan komposit matriks keramik adalah diproses dengan metode pemrosesan partikulat. Jadi contohnya yang paling menonjol adalah karbida di semen dan cermet. Lainnya karbida semen adalah keluarga bahan komposit yang terdiri dari keramik karbida partikel, tertanam, dan pengikat logam. Karbida semen lainnya termasuk titanium karbida nikel dan koromium karbida dalam nikel. Jadi kobalt bekerja paling baik dengan wolfram karbida ya, atau karbida tungsten, yang dimana kita ketahui nikel lebih baik dengan TiC dan Cr3C2. Untuk proporsi logam pengikat yang biasanya adalah sekitar 4% hingga 20%. Bubuk karbida dan logam pengikat dicampur secara menyeluruh basah di ban mil atau mesin pencampur lainnya yang sesuai untuk membentuk lumpur yang homogen. Penggilingan juga berfungsi untuk menghaluskan ukuran partikel
Lumpur tersebut kemudian dikeringkan dalam ruang hampa atau atmosfer terkendali atau ruang vakum untuk mencegah oksidasi dalam persiapan pemadatan. Jadi pemadatan semen karbida, yang dimana pemadatan berbagai metode digunakan untuk membentuk campuran bubuk pada bentuk geometri yang diinginkan. Proses yang paling umum adalah pengepresan dingin. Dijelaskan sebelumnya yang digunakan untuk produksi tinggi bagian karbida yang disemen seperti sisipan alat pemotong. Jadi semen karbida ini juga digunakan sebagai pelindung alat-alat pemotong ya, seperti mata pisau, mata pemotong, dan mata bor ya. Disk yang digunakan dalam pengepresan dinding harus dibuat terlalu besar untuk memperhitungkan penyusutan selama sintering. Jadi linear penyusutannya itu bisa 20% atau lebih. Untuk produksi tinggi cetakan itu sering dibuat dengan lapisan WC dan CO ya, untuk mengurangi keausan karena sifat abrasi partikel karbida. Jadi untuk jumlah yang lebih kecil, bagian datar yang lebih besar terkadang ditekan dan kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil dari ukuran yang ditentukan. Metode pemadatan lain yang digunakan untuk produk karbida di semen termasuk isostatik pengepresan dan pengepresan panas untuk potongan besar seperti draw dish dan bola ball mill, dan ekstruksi untuk bagian panjang dari lingkaran persegi panjang atau penampangan lainnya. Jadi proses sintering karmet ya, cermet karbida ya, meskipun dimungkinkan untuk mensintering WC dan TIC tanpa logam pengikat, bahan yang dihasilkan kurang dari 100% dari kepadatan sebenarnya. Jadi penggunaan pengikat menghasilkan struktur yang hampir bebas dari porositas. Jadi sintering WCCO melibatkan sintering fase cair ya. Jadi pemrosesannya bisa dijelaskan dengan mengacu pada diagram fase biner konstituen ini di dalam gambar berikutnya. Jadi kisaran komposisi gas untuk produk karbida di semen komersial diidentifikasi dalam diagram. Suhu sintering biasa untuk WCCO berada dalam kisaran 1370 Celcius hingga 1425 Celcius ya. Kalau di Fahrenheit kan menjadi 2600 Fahrenheit. Jadi yang berada di bawah titik leleh kobalt yaitu 1495 Celcius ya. Dengan demikian, logam pengikat murni tidak meleleh pada suhu sintering. Namun seperti yang ditunjukkan diagram fase WC, larut dalam CO dalam keadaan padat selama panas pengobatannya. WC secara bertahap dilarutkan ke dalam fase gamma dan titik lelehnya berkurang sehingga pencairan akhir terjadi saat fase cair terbentuk. Ia mengalir dan membasahi partikel WC, melarutkan padatan lebih lanjut. Jadi kehadiran logam cair juga berfungsi untuk menghilangkan gas dari daerah internal kompak ya. Jadi mekanisme ini bergabung untuk mempengaruhi penataan ulang partikel WC yang tersisa menjadi kemasan yang lebih dekat, yang menghasilkan densifikasi dan penyusutan yang signifikan dari massa WC dan CO. Jadi kemudian selama pendinginan di siklus sintering, karbida terlarut diendapkan ke kristal yang ada untuk membentuk serangkaian WC yang koheren di mana pengikat CO tertanam. Jadi ini adalah diagram fase WCCO. Jadi kalau kita lihat ini, WC ini adalah kobalt ya. Ini adalah kobalt. Dan WC ini adalah wolfram karbida ya. WC ini ada wolfram dan C-nya adalah karbida. Jadi jadi di sini dikategorikan typical composition range ya of cemented carbide product. Jadi komposisi yang range komposisinya berada di antara ini. WC kalau kita gambar di sini adalah 5% ya, 5% sampai dengan 25% CO. Kalau dia 5% sampai dengan 25% ya. Jadi WC ya kita buat ya. WC pada WC itu adalah 5 sampai dengan 25% ya. 5%
Berarti pada perhitungan diagram fasa adalah, kalau berarti CO-nya adalah, berarti CO-nya adalah 75% ya. Jadi dapat dikategorikan bahwa apabila komposisinya WC-nya adalah 25%, maka komposisi dari CO-nya atau cold bulk-nya adalah 75%. Jadi kalau kita lihat di sini ada fase temperatur ya. Di sini variabelnya ada temperatur secara Celcius dan temperatur secara Fahrenheit ya. Jadi fase WC ini biasanya fase liquid ya. Liquid selalu karena dia keramik ya. Karena kita akan melakukan proses sintering. Jadi dari fase liquid ya. Dari fase liquid, kemudian fase ini kita sinteringkan jadi ada fase kita katakan liquid ya. Liquid ditambah liquid menuju transisi ya. Di sini fase transisi, jadi kita naikkan lagi temperaturnya ya. Sekitar 1500 ya, 1500. Jadi kalau kita variankan menjadi 2700 lebih kurang ya. Jadi maka kita bisa mendapatkan komposisi yang ideal ya, karena tadi dibilangnya tipikal komposisi range-nya antara 5 sampai dengan 25%, maka kalau kita membuat cermet dari karbida dengan fasa WC dan CO, maka kita harus maka perbandingannya adalah WC itu harus lebih kecil ya daripada CO. Ya, jadi kita bisa buatnya menjadi WC harus lebih kecil daripada CO. Ya, jadi wolfram karbida itu harus lebih kecil daripada cobalt ya. Itu merupakan diagram fasanya. Jadi mungkin pada kasus ini ya, ini adalah diagram fasa tenar ya. Jadi 3 fasa, sebenarnya ini adalah 3 fasa ya WCCO ini. Kalau kita bedah dia ada 3 fasa ya. Yang pertama WC ya, W ditambah dengan C ya, tambah dengan CO. Jadi ini adalah diagram fasa tenar. Diagram fasa tenar. Ya, jadi karena di gambar ini kita tidak disuruh untuk mencari level rulernya, maka kita tidak perlu mencarinya. Oke. Selanjutnya, jadi ini merupakan pertimbangan desain produk ya. Jadi pertimbangan saat memilih material keramik dan cermet karbida dalam proses desain. Jadi bahan keramik beberapa kali lebih kuat dalam kompresi daripada dalam tegangan ya. Oleh karena itu komponen keramik harus dirancang untuk mengalami gaya tegangan, bukan tegangan tarik. Jadi keramik ini kuat secara proses kompresi tapi tidak kuat dalam proses penarikan. Jadi keramik rapuh dan hampir tidak memiliki keuletan. Jadi bagian keramik tidak boleh digunakan dalam aplikasi yang melibatkan pembebanan impact atau tegangan tinggi yang dapat menyebabkan patah ya. Jadi keramik itu tidak boleh digunakan untuk beban-beban impact yang secara kontinu ya. Misalnya ada hidrolik yang ditekan-tekan terus secara kontinu, itu tidak boleh. Selanjutnya pembuatan bentuk geometri keramik yang sederhana lebih baik daripada pembuatan keramik yang kompleks. Jadi bentuk-bentuk geometri seperti uliran atau mungkin bentuk-bentuk yang lainnya itu tidak boleh dilakukan di keramik ya. Dari rekomendasinya lebih baik membuat bentuk yang sederhana daripada membuat bentuk yang kompleks. Jadi tepi dan sudut luar harus memiliki jari-jari atau talang. Demikian juga sudut dalam harus memiliki jari-jari. Selanjutnya penyusutan bagian dalam pengeringan dan pembakaran untuk keramik tradisional dan sintering untuk keramik baru ya, mungkin penting dan harus diperhitungkan oleh perancang dan dimensi yang ditoleransi. Jadi pembuatan standarisasi dari proses penyusutan dari pengeringan itu harus lebih distandarisasi lagi agar proses keramik itu menjadi lebih baik ya. Yang terakhir, ulir sekrup di bagian keramik harus dihindari. Itu sulit dibuat dan tidak memiliki kekuatan yang
memadai dalam layanan fabrikasinya. Jadi sekrup-sekrup pada keramik atau keramik yang diulirkan itu harus dihindari, karena proses itu harus mempunyai proses fabrikasi yang handal ya, agar bisa membuat sekrup-sekrup tersebut agar tidak mengurangi dari ketahanan dari keramiknya. Oke, mungkin kita akan melihat ya, ini ada beberapa video yang dimana proses pembuatan cermet karbida ya. Wolfram is one of the biggest producers of tungsten worldwide, and one of the key elements to reach such a position is to have access to raw materials. We use primary raw materials, which is tungsten concentrate being produced in mines all over the world, including our own mine in Mittersill here in Austria. We also use secondary raw materials, and that are tools made out of cemented carbide and used in the machining of different applications. But as soon as those tools has lost their cutting-edge properties, they can no longer be used for machining. But the tool as such still contains a lot of value and high-value materials. Since a couple of years we have developed now an own process for recycling of hard scrap. It's mainly done in-house by our own technicians. After an initial crushing of the material, we completely digest and dissolve the tungsten in a liquid. We have several chemical purification steps which enable us to produce an intermediate which is called APT, which has the same purity and the same physical properties like material which is stemming from our own mine here in Mittersill. Looking on recycling, I think there will be an increased awareness about the value of recycling in the full cemented carbide industrial chain. The carbide which is stemming from our recycling process has the same physical and chemical properties, high-grade properties compared to our own material. We also take care of the additional elements in the cemented carbide. And the cobalt we send to an external third party, the world's biggest producer of cobalt, and they recycle it and send it back to the original customers for reuse in their production. From an environmental aspect, there is also a huge advantage to recycling. Energy consumption is much less when using secondary raw material compared to using primary raw materials, where you have to mine and ore dress the concentrate first before they are being used. So there is a huge potential to recycle even more, especially here in Europe and US. Mungkin sekian pembahasan pada perkuliahan kita malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semuanya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam satu keluarga.